Pernah nggak sih ngerasa internet di rumah tuh lemotnya minta ampun? Padahal bayarnya paket yang paling kenceng. Nah, jangan-jangan biang keroknya itu bukan providernya loh. Di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas cara ngusir tamu tak diundang dari wifi kita. Siapa lagi kalau bukan tetangga sebelah. Coba deh, kita jujur-jujuran. Pernah curiga nggak sih, kok internet lemot banget ya? Jangan-jangan tetangga sebelah nih yang diam-diam nebeng. Nah, pertanyaan ini tuh seringkali bukan cuma paranoia belaka loh. Dan jawabannya sering banget iya. Soalnya gini, nyalahin provider terus-terusan itu nggak selalu benar. Bisa jadi pencurinya itu cuma beberapa langkah aja dari pintu rumah Anda. Lagi asyik-asyiknya tuh dia download film atau ngegame online pakai kuota yang Anda bayar mahal-mahal. Terus gimana dong solusinya? Oke, kita mulai dari cara yang paling gampang dan paling sopan dulu. Kita sebut aja ini jurus pertama, cara halus. Anggap aja ini kayak kode keras pertama yang kita kasih. Gampang, cepat, dan nggak perlu ribut-ribut. Caranya gampang banget, serius. Pertama, Anda tinggal buka pengaturan router, biasanya alamatnya yang ini nih. Terus, cari menu buat setting WiFi atau WLAN. Kalau udah ketemu, langsung aja bikin password baru yang kuat ya. Nah, ini ada tips tambahan nih, biar makin aman, biasain ganti passwordnya sebulan sekali. Efeknya apa? Wah, langsung terasa. Seketika itu juga, koneksi mereka pasti putus. Nah, kalau mereka sampai nekat nanya password baru, gampang aja jawabnya. Bilang aja, wah lagi error nih jaringannya. Atau, aduh aku lupa password barunya apa. Beres kan? Nggak pakai debat panjang? Oke, gimana kalau cara sopan tadi nggak mempan? Tenang, kita naik level. Mau bikin wifi Anda kayak hantu, nggak kelihatan sama sekali sama mereka? Nah, ini dia, jurus kedua, metode hantu. Sesuai namanya, kita bakal bikin jaringan wifi Anda lenyap dari radar mereka. Langkahnya mirip-mirip kok sama yang tadi. Anda masuk lagi ke setting Wi-Fi, terus cari aja opsi yang tulisannya Broadcast SSID atau Hide Wi-Fi. Nah, itu tinggal dinonaktifkan atau diset ke hide. Emang sih ada sedikit repotnya, orang rumah jadi harus nyambungin HP atau laptop mereka secara manual pas pertama kali. Tapi, repot sedikit di awal nggak apa-apa lah ya, demi keamanan. Hasilnya gimana? Keren banget. Pas tetangga Anda coba scan nyari jaringan Wi-Fi, nama Wi-Fi Anda itu nggak bakal muncul sama sekali di daftar mereka, hilang. Mereka bakal ngira, oh mungkin lagi nggak pasang internet ya. Masalah pun selesai dengan elegan, tanpa perlu ngomong apa-apa. Tapi kalau dua cara tadi ternyata masih bisa ditembus juga, wah ini saatnya kita keluarin jurus pamungkas. Siap-siap ya, ini dia jurus ketiga, cara sadis. Kenapa sadis? Soalnya ini adalah benteng pertahanan paling akhir dan paling kuat. Kunci dari jurus ini namanya MAC address. Apaan tuh MAC address? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak nomor KTP-nya setiap gadget. Unik dan cuma ada satu. Jadi HP Anda, laptop Anda, bahkan smart TV di rumah, semuanya punya KTP digital masing-masing yang nggak mungkin bisa dipalsuin. Intinya, yang bakal kita lakuin adalah bikin semacam daftar tamu VIP buat WiFi di rumah. Jadi caranya, masuk lagi ke setting router, cari menu MAC filter. Di situ, pilih mode whitelist. Nah, tugas Anda sekarang adalah masukin satu persatu nomor KTP atau MAC address dari semua gadget keluarga Anda. Kalau daftarnya udah disimpan, cuma perangkat yang ada di daftar VIP inilah yang boleh nyambung. Yang lain, ditolak. Dan disinilah letak sadisnya. Sekarang, sekalipun tetangga Anda itu entah gimana caranya dapat password WiFi Anda yang paling baru, itu semua bakal sia-sia, percuma. Kenapa? Karena HP atau laptop mereka kan nggak terdaftar di guest list VIP kita. Jadi router bakal langsung nolak mentah-mentah, akses ditolak. Titik. Bagian paling mantapnya bisa kita rangkum jadi satu kalimat ini. Sekalipun mereka tahu passwordnya, HP mereka tetap nggak akan bisa nyambung. Udah kayak gembok digital yang kuncinya nggak bisa diduplikasi sama sekali. Nah, sebagai bonus, ada satu cara lagi yang super gampang, tapi ini khusus buat Anda yang routernya udah model baru ya. Kita sebut aja ini jurus aplikasi. Anggap aja kayak punya satpam digital pribadi. Jadi, router-router modern itu biasanya punya aplikasi sendiri di HP. Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasinya, terus cari daftar perangkat yang lagi nyambung, atau connected devices. Nah, di situ Anda lihat, ada nggak nama perangkat yang aneh yang nggak Anda kenal? Misalnya, Oppo A3s, padahal di rumah nggak ada yang pakai. Kalau ada, tinggal pencet tombol block atau blacklist. Udah gitu doang, masalah beres dalam hitungan detik.
Oke, sekarang kita rangkum cepet ya 3 strategi tadi. Pertama, jurus sopan. Ini paling gampang tapi ya tingkat keamanannya standar lah. Kedua, jurus hantu. Ini tingkat kesulitannya medium tapi jauh lebih efektif. Dan yang terakhir, jurus sadis. Ini emang agak ribet tapi keamanannya paling tinggi, paling ampuh. Nah, sekarang tinggal Anda pilih mau pakai jurus yang mana yang paling pas buat situasi Anda. Sebagai penutup, ingat aja prinsip ini baik-baik. Internet itu buat seisi rumah, bukan buat se-RT. Jadi, yuk amankan koneksi Anda sekarang juga, biar Anda bisa nikmatin lagi kecepatan internet yang seharusnya Anda dapatkan. Jangan mau rugi dong.